Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penanganan darurat banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Pak Ilham, terima kasih atas waktunya tadi. Pemerintah ini sudah menegaskan akan segera merelokasi warga agar tidak tinggal di tempat yang berbahaya. Sampai saat ini bagaimana prosesnya, Pak? Progresnya juga sudah sejauh mana? Iya, baik. Terima kasih Mbak Maria. Selamat sore. Untuk warga yang rumahnya terdampak bencana banjir lahar dingin ini, yang bermukim di daerah jalur merah atau daerah berbahaya, memang ini disarankan untuk relokasi. Dan dari eh, pemerintah kabupaten juga provinsi serta BNPB kemarin kami sudah melakukan pendataan rumah yang terdampak dan sudah dipilah mana yang harus direlokasi dan mana yang bisa dibangun kembali di lokasi semula. Demikian, Mbak. Nanti rencana relokasinya itu di bagian yang sebelah mana, Pak? Agar memang benar-benar dipastikan itu tidak lagi jalur yang berbahaya bagi warga. Ya, untuk lokasi relokasi sudah ada disediakan oleh pemerintah daerah setempat di kabupaten kota. Ada beberapa daerah yang sudah diusulkan. Tentu ini akan dikaji oleh instansi teknis apakah daerah ini sudah layak atau aman terhadap ancaman bencana ini. Kalau sudah dinyatakan layak, baru ini akan dijadikan tempat relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin kemarin. Oke, kira-kira akan ada berapa tempat relokasi, Pak? Dan akan ada berapa unit rumah yang dibangun sejauh ini dari data yang ada? Dari data yang ada, rumah yang akan direlokasi itu ada sekitar 140-an yang diusulkan untuk relokasi. Kemudian tempat relokasi ada beberapa tempat yang sudah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi kita, minta pertimbangan dari tim teknis apakah di mana lokasi yang paling layak. Demikian, Pak. Baik, Pak Ilham, kira-kira butuh waktu berapa lama sampai nanti proses relokasi benar-benar jadi begitu? Ya, untuk proses relokasi ini tentu kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di PU karena ini jadi kewenangan di PU untuk relokasi. Tapi kita upayakan secepat mungkin proses untuk persiapan relokasi ini bisa kita selesaikan, seperti pendataan rumah sudah selesai, kemudian kita juga minta kesediaan dari masyarakat itu sendiri untuk direlokasi, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan beberapa alternatif lahan. Tentu ini akan dikaji oleh tim teknis, dan kalau ini sudah rampung semua, proses untuk persiapan atau pembangunan relokasi ini sudah bisa dimulai. Oke, kira-kira berapa lama, Pak, nanti prosesnya sampai sudah benar-benar jadi? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun? Kalau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tentu kita belum bisa memastikan secara detail ya. Tapi yang jelas kita upayakan secepatnya. Karena sekarang kita juga masih di masa tanggap darurat. Di masa tanggap darurat ini kita tentu masih fokus pada upaya penanganan darurat seperti pencarian dan pertolongan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan pemulihan sarana prasarana vital yang terdampak. Baik, itu tadi kalau mengenai upaya relokasi. Nah, saat ini bagaimana dengan fasilitas umum di sana? Berapa fasilitas umum yang diperkirakan rusak dan juga bagaimana rencana perbaikan ke depannya, Pak? Untuk fasilitas umum yang rusak banyak, ada jalan, jembatan, kemudian ada irigasi, ada juga sekolah yang terdampak juga. Sekarang kita masih berupaya untuk minimal fungsi-fungsinya bisa berjalan kembali, seperti jembatan. Sudah ada beberapa jembatan yang sudah kembali berfungsi walaupun dengan penanganan darurat seperti pemasangan jembatan beli, kemudian juga ada yang dari kayu dan lain sebagainya, Pak. Oke, Pak. Kemudian bagaimana juga dengan akses hubung jalan antar kecamatan, antar kabupaten yang ada di sana misalnya, Pak? Iya, untuk akses jalan sendiri masih belum bisa dilalui secara 100% ya, masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa kita lalui atau aksesnya masih terputus. Terutama jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi ini masih
terputus karena memang dampaknya sangat luar biasa, badan jalannya habis tergerus air. Kemudian ini diupayakan agar jalur alternatif di Malala bisa dilewati dengan baik. Kemudian untuk jalan-jalan yang jalan menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan, ini sebagiannya sudah bisa dilalui, tapi memang belum semuanya bisa dilalui karena ini semuanya masih jalan proses pemulihan. Demikian, Mbak. Oke, yang masih belum bisa dilalui itu upaya yang dilakukan sejauh ini apa, Pak, untuk ada jalan atau jalur alternatifnya? Ya, bagi yang untuk yang belum selesai ini pemulihannya, tim masih tetap berupaya melakukan, ada sebagian yang membuat jembatan darurat, kemudian penimbunan jalan, juga yang terban, juga kalau yang tertimbun material kita sedang berupaya membersihkan material agar jalan bisa dilewati kembali. Baik, Pak Ilham, kemudian upaya rehabilitasi apa lagi yang dilakukan saat ini dari BPBD setempat terhadap warga yang menjadi korban di sana? Untuk warga yang jadi korban, sekarang masih ada sebagian yang mengungsi, tapi sebagian juga mengungsi di tempat keluarga atau di gedung-gedung pemerintah, karena kita mengupayakan agar warga tidak mengungsi di tenda-tenda, karena kita masih punya ancaman hujan sedang sampai lebat. Kemudian upaya yang kita lakukan tentu bisa masyarakat ini beraktivitas kembali dengan sebagian yang masih rumahnya yang masih layak huni, kemudian tidak berada di zona yang merah atau zona utama dalam ancaman bencana ini, tentu sudah bisa diupayakan bisa beraktivitas kembali. Kemudian seperti arahan tadi akan dibangun 56 sabodam untuk upaya percepatan untuk perlindungan masyarakat. Kemarin kami juga sudah menerima tim dari BNPB untuk melakukan survei pemasangan EWS di permukaan air agar ini bisa memberikan informasi lebih dini pada masyarakat kalau ada ancaman banjir lahar ini di hulu-hulu sungai. Baik, Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab, terima kasih atas informasinya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.